Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita akan membahas sebuah serial khusus seputar sirah nabawiyah yang diambil dari sumber-sumber yang sahih. Dan dalam seri yang pertama ini kita akan memberikan sebuah muqaddimah yang sangat penting terkait dengan ilmu sirah an-nabawiyah, karena suatu ilmu tidak akan bisa dikuasai, difahami, dan memberikan hasil yang maksimal manakala kita tidak menguasai 10 prinsip utama atau 10 hal terpenting yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu pada seri yang pertama ini kita akan memberikan muqaddimah terkait dengan 10 hal terpenting yang perlu kita ketahui tentang sirah nabawiyah, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu syar'i yang sangat penting ini. Kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah, maka kita sejatinya sedang berbicara tentang sosok manusia paling agung, manusia yang sepak terjangnya mengakibatkan perubahan terbesar dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak Allah menciptakan bumi hingga Allah berkenan untuk mengakhiri kehidupan dunia ini. Itulah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyah atau memuji beliau dari berbagai sisi. Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyah beliau dari sisi akalnya dan pemikirannya. Faqala azza min qail ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat kalian ini, maksudnya adalah Rasulullah SAW, tidaklah dia tersesat. Dia bukanlah orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran, wa ma ghawa, dan tidak pula dia menyimpang dari jalan kebenaran setelah dia mengetahuinya. Ini adalah tazkiyah Allah Subhanahu wa taala atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memuji sosok Rasulullah ini dari segi penglihatannya. Apa kata Allah? Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya tidak menyimpang dan tidak pula melampaui batas. Artinya Rasulullah SAW benar-benar menggunakan penglihatan beliau dalam fungsi yang sebenarnya dan tidak melihat sesuatu yang tidak semestinya untuk dilihat atau mengabaikan sesuatu yang semestinya diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hatinya. Faqala azza wa jal ma kadzaba al-fuadu ma ra'ah. Hatinya Rasulullah SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dan ini adalah tazkiyah, pujian bahwasanya hati Rasulullah mengimani apa yang disaksikannya. Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi lisannya. Faqala azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain tidak bukan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah Rasulullah dari sisi kejujurannya. Faqala azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa. Dalam ayat tadi itu Allah juga menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah apa adanya, bukan sesuatu yang berangkat dari keinginan atau selera pribadinya. Jadi di sini adalah tazkiyah bagi lisan Rasulullah dan bagi kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberi tazkiyah pada kelapangan dadanya Rasulullah dalam sebuah ayat yang sangat kita hafal. Alam nashrah laka sadrak.
bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang diberi sikap lapang dada yang luar biasa, sikap toleran yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemudian Allah mentazkiyah nama baiknya Rasulullah SAW. Tidak ada nama di dunia ini, para pemirsa sekalian, yang lebih sering disebut-sebut setelah nama Allah melebihi namanya Rasulullah SAW. Faqala azza wa jal, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu, kami muliakan namamu sehingga senantiasa berkumandang. Bayangkan, tidak ada di dunia ini tokoh sehebat apapun dia yang lebih sering disebut-sebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ada kaum muslimin di sana, dimanapun berkumandang adzan di sana, maka di sana pula berkumandang nama harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam adzan tidak akan sah sebuah panggilan adzan, lantunan adzan, kecuali dengan ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diulang 2 kali. Kemudian diulang juga dalam iqamah. Bayangkan berapa banyak kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan dari tempat-tempat yang mulia itu dalam sehari semalam. Belum lagi ketika ada orang yang melaksanakan salat, maka dia juga wajib bertasyahud. Orang yang masuk Islam, dia wajib menyatakan persaksian bahwasanya Muhammad bukan orang lain. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah Rasulullah dari segi apa yang dipikulnya. Faqala azza wa jal, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah menyingkirkan beban yang selama ini engkau pikul di punggungmu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah Rasulullah dari sisi gurunya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dibimbing, diajari oleh seorang guru yang mulia. Afwan, bukan orang, namun dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala Allah azza wa jal, 'allamahu syadidul quwa. Dia diajari oleh makhluk yang sangat kuat, yakni adalah Jibril. Karena wahyu yang Allah turunkan melalui perantaraan Jibril. Kemudian Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah menyifati Jibril ini sebagai Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Wahyu itu turun bersama dengan Ruhul Amin yang sangat amanah dalam mengemban wahyu. Allah Subhanahu wa taala juga mentazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan ini adalah tazkiyah secara keseluruhan terkait sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jelas sekali bahwa sosok yang agung ini, manusia yang mulia, yang luar biasa jejaknya, luar biasa peninggalannya ini, sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, untuk kita gali bab demi bab dari kehidupan yang dilaluinya, untuk kita ambil hikmah dan mau'izah serta ibrah dari setiap peristiwa yang beliau alami. Dan ini semua adalah bagian dari ilmu sirah an-nabawiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hayatnya Rasulullah, dengan umurnya Rasulullah. Faqala Allah, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Umur Rasulullah
masa hidup Rasulullah sejak beliau dilahirkan hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kehadiratnya adalah sesuatu yang agung, yang mulia, sehingga Allah bersumpah dengannya. Oleh karena itu sangat penting ini untuk kita pelajari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesaksian kita terhadap uluhiyahnya dengan kesaksian kita terhadap risalah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah keislaman seseorang melainkan setelah dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah, tidak ada yang pantas diibadahi, yang berhak ditujukan kepadanya ibadah dalam bentuk apapun kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad bukan yang lain. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan dua kalimah inilah keislaman seseorang akan diterima. Baru dia akan disahkan menjadi seorang muslim. Bila dia menyebut nama selain Muhammad, tidak sah keislamannya. Inilah salah satu bentuk pengagungan Allah, pemuliaan Allah, dan janji Allah yang tertuang dalam firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara kemuliaan lain yang Allah berikan dan hanya diberikan kepada Rasulullah adalah al-maqamul mahmud, asy-syafa'atul uzma, kedudukan yang terpuji, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia kala itu, muslimnya maupun kafirnya. Mereka semua berterima kasih kepada Rasulullah karena berkat syafaat yang beliau ajukanlah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memulai hisabnya. Dan mereka sudah berkeliling mendatangi nabi demi nabi. Mereka datang kepada Adam alaihi salatu wassalam agar memintakan kepada Allah supaya Allah segera memulai hisab. Namun Adam menolak dan mengalihkannya kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh pun juga menolak dan mengalihkannya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam menolak, mengalihkannya kepada Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam menolak dan mengalihkannya kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Isa alaihi salatu wassalam menolak dan mengalihkannya kepada Rasulullah. Tidak ada lagi yang tersisa setelah permohonan ini dialihkan kepada Nabi terakhir. Apa kata Rasulullah? Ana laha, ana laha. Itu adalah bagianku, itu adalah bagianku. Kemudian baru beliau bersujud di bawah arsy, mengaturkan puji-pujian dan asmaul husna yang baru ketika itu beliau ketahui berdasarkan ilham dari Allah, sehingga Allah berkenan untuk mengizinkannya mengajukan syafaat. Ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ajukan permintaan, akan dikabulkan permintaanmu. Ajukan syafaat, akan diterima syafaatmu. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang memiliki telaga yang demikian luas, yang akan dihampiri oleh umatnya. Al-Kautsar, yang kata Rasulullah SAW, Man syariba minha syarbatan lam yadhma' ba'daha abada. Barang siapa minum satu teguk saja dari air telaga ini, tidak akan lagi kehausan selamanya. Bahkan ahlul jannah pun ketika mereka masuk ke jannah, mereka minum bukan karena haus, namun karena ingin sekedar bersenang-senang, sebab dahaga mereka telah sirna setelah mereka minum tegukan pertama dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara singkat keagungan sosok manusia yang akan kita pelajari babak demi babak dari kehidupannya dalam serial Sirah Nabawiyah ini. Dan kita akan mulai membahas poin-poin terpenting dari ilmu Sirah Nabawiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Sabban. Qala rahimahullah, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Sesungguhnya poin-poin terpenting, prinsip-prinsip
dasar-dasar dari setiap ilmu, setiap disiplin ilmu itu ada 10. Al-hadd wal mawdu'u thumma ats-tsamarah. Al-hadd, definisi ilmu itu kita harus tahu. Wal mawdu', topik pembahasannya apa, kita juga harus tahu. Thumma ats-tsamarah, kemudian apa buah yang ingin kita raih dari mempelajari ilmu ini, kita juga perlu tahu. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, kemudian nisbah, kaitan, keterkaitan ilmu ini dengan ilmu-ilmu syar'i lainnya atau ilmu secara umum itu di mana. Thumma wa nisbatun wa fadluhu, apa kelebihan ilmu ini dibanding dengan kelebihan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian wal wadi', siapa yang merumuskan, peletak dasar-dasarnya siapa. Ini poin yang keenam. Waman wal ismu listimdadu hukmu syari'u. Wal ismu, nama ilmu ini apa? Dia dikenal dengan julukan ilmu apa? Wal istimdad, rujukannya kemana? Narasumbernya dari mana? Apa literatur yang menjadi rujukan utamanya? Kemudian yang kesembilan adalah hukum syari'. Hukumnya di dalam kacamata syar'i, hukum mempelajari ilmu ini apa? Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah, atau bahkan haram? Ya, ini adalah dasar-dasar setiap ilmu. Dan yang ke-10, masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Apa saja subbahasan-subbahasan yang akan menjadi pembahasan dalam ilmu ini. Wal ba'du bil ba'd iktafa, ada sebagian kalangan, sebagian ulama yang mencukupkan hanya dari beberapa poin saja, beberapa dasar saja. Wa man daral jami'a haza syarafa, namun siapa yang menguasai ke-10 poin ini, dia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di bidang atau pada disiplin ilmu tersebut. Baiklah para pemirsa, kita akan mulai menjurus sedikit kepada poin yang pertama, al-haddu atau definisi. Ketika kita mendengar kata sirah nabawiyah, tentunya akan terbayang di benak kita semua bahwa ini adalah ilmu tentang perjalanan hidup, tentang biografi. Ketika kita mendapatkan kalimat berikutnya an-nabawiyah, berarti kaitannya dengan nabi. Dan sirah secara bahasa artinya sara yasiru siratan, jalan yang dilalui. Itu secara bahasa. Bisa juga dimaknai dengan kondisi atau al-halah al-muttaba'ah fil hayah, way of life, pedoman hidup, prinsip-prinsip yang dipegang dalam kehidupan seseorang. Ini juga bisa dimaknai demikian secara bahasa. Adapun secara istilah, ilmu sirah adalah ilmun yu'rafu bihi ahwal wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan dan informasi-informasi atau kabar yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsilan, secara terperinci, bukan secara global. Kalau secara global dia tidak perlu dibahas dalam sirah nabawiyah, namun dia masuk dalam kategori ilmu akidah, karena di antara rukun iman adalah mengimani rasul-rasul. Dan di antara rukun Islam yang pertama adalah syahadah anna Muhammad dan Rasulullah. Tentunya secara global kita harus mengenal Rasulullah. Dan ini bukan menjadi spesifikasi pembahasan ilmu sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah adalah ilmu yang secara spesifik membahas tentang keadaan dan sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli wiladatihi, sejak sebelum beliau dilahirkan, ila nash'atihi wa hatta lahiqa birrafiqi al-a'la, sejak sebelum beliau dilahirkan, ketika beliau tumbuh berkembang, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga beliau menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah definisi dari ilmu sirah nabawiyah. Poin berikutnya adalah al-mawdu'. Apa topik pembahasannya? Jelas sekali dari definisi ini kita bisa fahami bahwa topik pembahasannya adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Adapun buahnya secara global kita akan jelaskan di sini, dan secara terperinci kita akan jelaskan dalam seri yang kedua insyaallah. Secara global, buah dari mempelajari atau hasil utama yang kita dapatkan dari mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cukup banyak. Di antaranya adalah kita bisa mengenal secara lebih mendetail tentang sosok manusia yang agung ini. Dan sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tentunya makin kenal kita dengan sosok Rasulullah SAW, makin bertambah cinta kita kepada Rasulullah, dan cinta kita kepada Rasulullah adalah bagian yang tak terpisahkan dari keimanan. Buah manis berikutnya adalah kita mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena patut kita ketahui bahwasanya Rasulullah ini adalah manusia segalanya. Beliau adalah kepala negara, beliau adalah kepala rumah tangga, beliau adalah komandan perang. Beliau adalah seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang kakek bagi cucunya, seorang suami bagi istrinya, seorang anak bagi orang tuanya, seorang keponakan bagi pamannya. Beliau adalah seorang pedagang. Beliau juga manusia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan keseharian. Beliau juga mencontohkan bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana bergaul dengan keluarga, bagaimana buang hajat, bagaimana bersuci dari buang hajat. Berbagai peran beliau perankan dengan sangat indah. Tentunya ini akan menjadi solusi bagi setiap kalangan. Siapapun yang mendapati masalah, problematika dalam hidupnya, dalam posisinya, dalam jabatannya, dalam status sosialnya, dia dapat mengambilnya dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nisbah atau kaitan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Ilmu ini adalah satu di antara ilmu-ilmu syar'i, dan kaitannya dengan induk dari segala ilmu, yakni Alkitab was sunnah, ibaratnya adalah cabangnya. Karena ilmu ini mengambil informasi-informasinya atau menggali informasi utamanya dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sama dengan ilmu sejarah, karena ilmu sejarah demikian kompleks, demikian umum, demikian luas. Sejarah Majapahit, sejarah Romawi, sejarah Persia. Tidak pas ketika kita mengklasifikasikan dia dalam ilmu sejarah. Namun yang lebih tepat, dia adalah bagian dari ilmu syar'i, karena yang dipelajari di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keutamaannya, maka jelas keutamaan setiap ilmu berkaitan atau berbanding lurus dengan keutamaan objek yang dipelajari pada ilmu tersebut. Mengingat Rasulullah SAW adalah manusia, bahkan makhluk Allah yang paling mulia, maka keutamaan mempelajari ilmu tentang sosok Rasulullah adalah sesuatu yang luar biasa. Dan apabila kita ingin ranking, maka setelah ilmu tauhid, maka ilmu tentang sosok Rasulullah menempati ranking berikutnya. Mungkin ini adalah sebagian dari muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Ya, ada 5. Ya, kita akan sebutkan 5 poin berikutnya atau 5 dasar berikutnya terkait ilmu sirah pada seri yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Kepanjangan ya?